Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari Bentang Wira Usaha Sosial. Oke, ini kita lagi ke kebun, lagi ngecek pertumbuhan jenis lada baru. Kandidat pengganti dari Bohemia. Masih kandidat ya, karena kita masih riset mana yang paling cocok. Nah, ada Mas Amin. Halo Mas Amin. Ya, halo. Gimana? Gimana nih Mas Amin seladanya? Oke, Katanya nanam baru ya? ini hari ini kita mau review sedikit ya. Review selada jenis baru ya, yang mungkin jadi kandidat yang paling kuat sejauh ini ya untuk menggantikan selada Bohemia yang kita udah nggak dapat di pasaran lagi. Nah, kita semua harus tahu ya, teman-teman semua harus tahu ketika kita ingin menggunakan suatu jenis selada itu harus ditentukan dulu ya. Kita harus tahu dulu nih karakteristik dari seladanya, baik itu penampakannya ya. Yang pertama penampakannya, atau apa ya, secara kasat mata yang terlihat dari tanamannya itu sendiri, karena itu akan sangat mempengaruhi aspek kenapa kita pakai selada tersebut di kebun kita ya. Ini kita lihat, ini adalah selada maritima. Berapa SS? Ini 20 HSS ya, coba didetailkan. Oke, nah akarnya putih, sehat, tanamannya Daunnya banyak ya. daunnya lumayan crop dan Lebar ya? banyak. Terus juga dia nggak terlalu bolting ya, jadi meskipun ini daunnya sudah besar-besar, tapi bagian dalamnya tuh masih di dalam, bukan meninggi. Kalau tanda-tanda selada yang gampang bolting itu, dia pasti akan, tunasnya itu akan berada pada posisi yang agak lebih tinggi lagi. Teksturnya tebal. Coba ini ada selada yang umurnya hampir sama. Ini Bohemia punya. Coba bandingkan Mas. Nah, kalau ini selada Bohemia ya, dibandingkan yang di tangan kiri saya, ini adalah selada maritima. Nah, kita lihat ya, untuk warnanya, warnanya yang selada maritima ini agak sedikit lebih hijau dibandingkan dengan yang Bohemia. Kalau yang Bohemia kan agak kuning sedikit ya, tapi agak mirip mereka. Jadi kalau untuk orang yang suka selada Bohemia kemudian kita ganti pakai maritima, itu kalau dari warna cocok pasti ya, mirip. Tekstur. Kemudian tekstur ya, untuk teksturnya Ini ketebalan sama-sama daun. selada keriting, tapi untuk tebalnya masih lebih tebal yang maritima ya, masih tebal maritima. Lebar daun. Lebar daun Ini umur 24. karena ini nggak sama umurnya ya, kita nggak bisa bandingkan head to head ya, tapi sejauh ini sih memang Lebih lebar Bohemia lebih ya? lebar Bohemia ya, sejauh ini lebih lebar Bohemia. Tapi mungkin kalau dari sisi bobot bisa sama saja ya. Yang misalkan ini umur 24 HSS, nanti kalau misalkan maritima umur 24 HSS mungkin bobotnya sama, meskipun ukuran crop tanamannya lebih besar yang Bohemia. Nah, Segi rasa belum tahu ya. kalau Belum untuk segi nyobain. rasa belum tahu karena kami belum coba ya. Kalau untuk dari sisi penampakannya, ketahanannya, ini lumayan bagus ya, karena ini masih musim hujan dan kami tidak menggunakan kebun yang sistemnya tertutup ya. Kebun kami adalah kebun yang terbuka. Nyatanya di bagian remaja pun, meskipun dia ketetesan hujan yang deras, itu masih survive ya, masih bagus ya. Kita lihat ya, biasanya daun yang paling bawah aja yang jadi korban karena Ya. dia kena hujan, terus habis itu kena bagian yang Potongan tajam. tinggi. Kena bagian yang tajam terus dia pecah. Nah, ini salah satu permasalahan kalau kita nggak pakai atap UV. Nah, kemudian selain tadi penampakan kan, yang pertama faktor yang mendukung alasan kita kenapa milih satu jenis selada adalah satu, penampakannya. Kemudian selanjutnya selain itu tentu saja produktivitasnya ya. Kalau dari sisi produktivitas sejauh ini yang kami lihat ya, kita bisa lihat semua, ini termasuk selada yang cukup bagus ya. Untuk di meja ini, yang di meja ini aja, yang full maritima, kita lihat ya, hampir seragam ya. Coba kita ambil sampling. Nah, ini satu, ini dua, ini Saya balikin dulu ya. ya.
Nah, kita lihat ya, antara tanaman yang satu dan tanaman yang lain itu jarak ukurannya, variasinya nggak terlalu jauh ya, mirip ya. Oke. Ukuran cropnya mirip, tingginya mirip. Itu menandakan bahwa kemampuan tumbuhnya itu seragam ya. Apa benefitnya kalau misalkan kemampuan tumbuhnya seragam? Kita nggak perlu sortir-sortir lagi. Kalau misalkan tanaman yang sebagian ada yang cepat tumbuh tapi sebagian yang kerdil, nah itu susah kita mau panen, akhirnya yang sebagian aja yang dipanen karena sebagiannya belum cukup umur, bukan cukup umur dalam artian umurnya beda, tapi ukurannya yang berbeda. Akhirnya kita nggak bisa gabungin dengan batch yang sama, dengan meja yang sama. Ini berapa lubang total mas? Satu meja? Ini satu lubang 240. Satu meja dan 40. Kalau ada yang segini satu dua masih 240. wajar ya? Nah ini dari 240 kita lihat ini ada satu yang gagal ya. Ini defect lah bisa dibilang ya. Ada satu, jadi 1/240 itu masih sangat wajar ya. Masih sangat wajar terjadi kerdil dari satu tanaman dari 240 tanaman. Itu masih sangat bagus ya, kalau dari sisi produktivitasnya. Kemudian selain produktivitas, yang ketiga ya, yang menjadi faktor penting adalah ketahanan terhadap penyakit ya. Ketahanan terhadap penyakit itu merupakan salah satu faktor yang cukup penting ya, paling penting juga dalam pemilihan bibit yang akan kita gunakan. Kenapa? Karena apalagi kalau misalkan sistemnya seperti kami ya, sistemnya adalah kebun yang terbuka, dia akan kontak langsung dengan hama ya, dengan air hujan yang bisa mempengaruhi tanaman ya. Kecuali misalnya yang pakai greenhouse dan benar-benar bisa dijaga kebersihannya dan sterilitasnya, itu mungkin dia tidak terlalu masalah. Kalau misalkan pilih tanaman yang tahanan terhadap penyakitnya kurang bagus ya, karena dia benar-benar steril. Yang paling penting adalah pertimbangannya produktivitas dan kualitas. Tapi kalau tempat terbuka, yang paling penting, yang faktor utama justru malah ketahanan terhadap penyakitnya dulu ya. Faktor utama itu penting banget, karena kalau misalkan kita di luar terus habis itu pilih selada yang gampang sakit ya, gampang kena penyakit, itu pasti bisa gagal panen ya. Nah ini adalah salah satu kandidat yang cukup paling kuat sejauh ini dibandingkan yang sebelumnya berapa ya. Ini masih cukup lebih kuat. Ini update 20 HSS dari selada maritima. Jadi kalau misalkan teman-teman semua ini lagi bingung ya, lagi bingung ganti dari Bohemia mau jenis apa, kalau sejauh ini saya bisa cukup merekomendasikan selada maritima untuk dicoba di kebun masing-masing. Kenapa? Karena pasti akan berbeda ya. Kebun saya, kebun mas-mas semua itu ada parameter-parameter yang bisa membedakan hasil yang didapatkan. Karena nggak 100% di saya bagus, nanti di kalian murni pasti bagus juga, itu belum tentu. Karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Setting instalasi, nutrisi, kemudian curah hujan, angin ya, kemudian juga intensitas cahaya ya. Itu juga pasti akan sangat mempengaruhi. Nah, karena kami di tempat yang terbuka seperti ini, tentu saja ketahanan ketahanan selada ini terhadap panas tinggi dan ditanam di dataran rendah itu sudah teruji. Karena di sini ya, di kebun yang di Condong Catur ini, kalau siang panasnya naudzubillah min dzalik ya. Jadi untuk ketahanannya itu cukup bagus untuk ditanam di daerah yang dataran rendah dan panasnya cukup tinggi ya. Jadi nggak ada nih, coba kita lihat ada nggak yang tiduran, nggak ada ya. Apalagi ini jenis selada yang cukup tebal ya. Kalau jenis selada yang daunnya cukup tebal itu biasanya lebih tahan juga terhadap penguapan gitu. Nah sama mungkin ada di tempat semai itu juga kita masih coba lagi ya. Namanya ini sejauh ini memang dia merupakan kandidat terkuat, tapi untuk cari tahu yang lain lagi ya, yang lebih bagus lagi, itu kami sedang mencoba selada
Anizel ya. Nizal. Coba dilihat. Nah, ini di meja semai ya. Cuman meja semai saja kami yang ditutup pakai plastik UV. Ini udah waktunya pindah tanam ya sebenarnya. Nanti sore ya. Nanti sore akan dilakukan pemindahan karena udah terlalu rangkap. Berapa HSS ini mas? Ini kemarin berapa HSS? 5. 10. Oh 10. Ini 10 HSS ya. 10 hari setelah semai ya. Bukan 10 hari setelah tanam. Oh, cukup bagus. Untuk pertumbuhannya ini juga kita lihat ya. Berapa persen yang tumbuh? Hampir 100% ya. Kita lihat, ini bisa dilihat nih, full tumbuh semua. Ya, untuk pertumbuhan dari selada Anizel. Kalau Anizel untuk pertumbuhannya bagus ya. Tadi Maritima itu pertumbuhannya juga bagus. Kita lihat ya, ini. Nah, hampir 100% tumbuh semua ya. Jadi jumlah yang kita tanam. Ini hitam-hitam nih? Gak apa-apa, itu lumut biasa karena kami pakai nutrisi satu tandon satu nutrisi ya, jadinya seperti ini ya. Nutrisinya ditumbuhi oleh lumut. Dan nanti biasanya kalau sebelum ini ya prosesnya, kalau kami ini nanti Pindah tanam. sebelum pindah tanam ya, ini nanti diangkat dikeluarkan ya bagian outputnya supaya tidak mengotkan. Nanti kan kalau kita angkat ini lumutnya akan turun. Kalau misalkan kita campur di dalam instalasi ya, maka lumutnya nanti akan turun dan akhirnya mengotori tandon ya. Mengotori tandon itu juga nggak bagus ya. Makanya caranya yaitu tadi, tinggal diangkat, habis itu udah dipindah, dibersihin lagi, baru untuk semai yang lain. Oh ini ada nih remaja. Ini Maritima juga nih. Siap pindah. Meja 7 di sore. Ya. Ini lusa. Meja 8. Oke. Oke, mungkin hari ini segitu dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasinya bermanfaat. Kemudian minta dukungannya, bagi yang belum subscribe bisa subscribe supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk bikin kontennya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.